jangan putus asa wis mbahku bapakku ndak ono sing dadi wali, mosok aku bisa dadi bisa. Karena orang jadi wali tak ketemu kan. Karena amal yang mana yang angkat derajat? Kadang gara-gara sedekahnya, gara-gara ikhlas nolong orang, ada gara-gara ngajar ilmunya, gara-gara rajin ngajinya, rajin ngamalkan ilmunya. Kadang ya gara-gara sholatnya, kadang gara-gara puasanya, kadang gara-gara istiqomah baca Qur'annya, kadang gara-gara istiqomah baca sholawatnya, rindu ke Kanjeng Nabi, akhirnya Nabi mendoakan secara istimewa. Intinya orang jadi wali itu syaratnya cuma satu, fattabi'uni, ikuti aku di situ di Al-Quran di surat Ali Imran adalah Rasulullah. Kalau sudah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita pasti dicintai Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Apa fattabi'uni? Melok Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin khutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan cerita yang ke-16 dari bab Adabul Murid ma'asyaikhihi, etika seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah melalui gurunya. Karena kita ngaji itu termasuk menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu, suruh bersungguh-sungguh, la'allakum tuflihun. Kita suruh bertakwa dan suruh mencari wasilah. Wasilah itu mayuqarribu ilaih, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang dapat mengenalkan kita kepada Allah dengan membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi dan cerita-cerita ulama yang kenal dengan Rasulullah kenal dengan Allah, seperti itu. Dan wajah itu, dan kita disuruh bersungguh-sungguh agar kita menjadi orang yang tuflihun, orang yang bejo, beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan yang pertama, nomor urut cerita yang ke-16. Inna ba'dul muridin, sebagian para murid itu aslinya bahasa Arab, tapi kemudian jadikan bahasa resmi Indonesia. Karena dari fi'il madhi aroda yuridu irodatan wa muradan fahuwa muridun, orang yang ingin sampai kepada Allah. Kalau dalam kitab tasawuf itu setiap ada murid, ada syekh yang Allah pilih sebagai wasilah pelantara kita sampai kepada Allah adalah syekh yang kelasnya murad itu orang yang dikehendaki sampai oleh Allah. Jadi kalau murid itu orang yang ingin sampai, berarti tidak tahu jalannya.
Makanya di situ kita ngaji, dari situ kita akan dapat keterangan tentang ilmu, keterangan tentang jalan menuju Allah gitu. Makanya ada istilah murid, ada istilah murad. Kalau murad gurunya. Inna ba'dal muridin, sebagian murid, tapi murid zaman dahulu rata-rata wali, orang-orang yang arif. Kana yak nusu madrasah syekhi, ada salah seorang murid menyapu sekolahan gurunya, menyapu pondok pesantren gurunya. Di dalamnya disapukan, sekolahannya tempat ngajar ilmunya disapui kotoran. Fa asyrafa alaihi sayyidunal Khadir. Kalau di kitab Ihya itu setiap kita bersih-bersih diniati membersihkan kotoran hati. Entah itu menyapu lantai, entah itu cuci piring, entah itu mandi, membersihkan tubuh kita, entah itu membersihkan jeding, kamar mandi, WC, toilet ya. Itu niat membersihkan kotoran hati. Ketika nyuci pakaian juga niat mencuci hatinya dari kotoran dosa. Itu katanya Imam Ghazali seperti itu. Makanya orang-orang murid terdahulu itu sebelum ngaji nyapu-nyapu dulu. Niat membersihkan hatinya dulu. Baru ikut ngaji, taklim. Kalau sudah bersih, tanpa kotoran hatinya, ilmunya masuk dan tenang. Kerasan ilmunya di dalam hati. Fa asyrafa alaihi sayyidunal Khadir min kawatin kanat fil madrasah. Pada saat seorang murid ini menyapu, pada saat seorang murid ini sedang menyapu, tiba-tiba dari jendela, kawah itu jendela, jendela sekolahan itu nampak Nabiullah Khadir alaihissalam. Makanya saya bilang murid zaman dahulu itu rata-rata orang-orang yang hatinya penuh dengan nur makrifat. Beda dengan murid zaman sekarang, gurunya kadang yang masih belum sampai ke sana. Ini ada seorang murid nyapu sekolahan, dia kemudian kelihatan Nabi Khidir di jendela itu, di jendela sekolahan. Nabi Khidir itu di jendela. Ada yang bilang Khidir, ada bilang Khadir, ada yang bilang Khadrun. Sama-sama benar. Karena itu nama julukan beliau. Maknanya hijau. Setelah itu fa'arafahul murid. Si murid ini tahu kalau itu Nabi Khidir yang nyamar. Ketika Nabi Khidir ngintip di jendela sekolahan, tempat ngaji ilmu. Walam yaltafit ilaih. Tapi anehnya si murid ini tidak noleh ke Nabi Khidir. Tidak menghiraukan Nabi Khidir. Walam yukallimhu, dan tidak mau ngajak ngobrol Nabi Khidir. Faqala lahul Khadir alaihissalam. Lalu Nabi Khidir bilang kepada si murid itu yang lagi piket sekolahan itu, Alam ta'rifuni, alam ta'rifni. Apakah kamu tidak kenal saya? Rata-rata wali mengharap ingin ketemu saya. Kamu kok cuek gitu, acuh tak acuh, ke apatisme, masa bodoh gitu, songong kamu. Kamu kok tidak nyapa saya tidak diomongi. Apakah kamu belum kenal saya? Katanya Nabi Khidir. Faqala, lalu si murid bilang, bala, iya saya tahu. Araftuka, saya kenal. Anta Abul Abbas al-Khadir. Kamu adalah Abul Abbas Khadir alaihissalam. Faqala lau ma laka latas aluni syai'an. Lalu Nabi Khidir bilang, setelah si murid itu bilang seperti itu, terus kamu kok tidak minta sesuatu ke saya, tidak tanya sesuatu kepada saya, kok saya didiemin, tidak diajak ngomong. Faqala lahu, lalu si murid menjawab pertanyaan Nabi Khidir itu, inna syaihi qad aghnani angka. Aku punya guru, sudah cukup saya punya guru itu tanpa membutuhkan bantuan jenengan. Walam yabqa li hajatun ilaika. Aku tidak punya kepentingan kepada jenengan wahai Nabi Khidir. Luar biasa ini ya. Berapa begini kawan, kenapa kok sampai si murid ini
dites seperti itu enggak mau. Karena orang berguru ke Nabi Khidir itu enggak boleh banyak komentar. Kayak Nabi Musa enggak lulus. Murid yang alim dites sama Nabi Khidir, kamu kok enggak minta-minta sesuatu ke saya, kok enggak tanya-tanya? Saya enggak mau tanya. Karena kalau berguru ke Nabi Khidir, kakean takon, banyak bertanya, enggak lulus. Kayak Nabi Musa itu. Sudah dipeseni, kamu punya ilmu enggak sama seperti ilmuku. Nabi Musa awalnya gini, bilang ke kaumnya, orang yang paling alim sedunia ini sekarang saya. Akhirnya ditegur sama Allah ucapan seperti itu. Ada orang yang lebih alim dari kamu Musa. Dia biasanya hidup di pantai. Cari bersama hatamnya, muridnya yang bernama Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Akhirnya setelah ketemu, singkat cerita ya, Nabi itu sudah pesan, ada perlu apa kamu Musa? Saya ingin berguru kepada jenengan, tidak mungkin lulus kamu. Kalau ilmu yang Allah berikan kepadaku dengan yang Allah berikan kepadamu tidak sama Musa. Kalau saya ilmu hakikat, kamu ilmu syariat. Boleh berguru kepada saya, syaratnya tidak boleh tanya apa-apa, tidak boleh banyak komentar. Ya sudah, insya Allah saya sanggup. Akhirnya di perjalanan ketemu anak kecil, langsung kepalanya dipegang sama Nabi Khidir, diputer, dipatahkan. Akhirnya Nabi Musa jawab, aqatal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa, wahai Khidir. Karena saya sudah bilang, kalau berguru kepada saya jangan banyak ngomong, jangan banyak bertanya. Ini murid berarti murid yang alim. Disuruh bertanya tidak mau. Saya tidak ada perlunya ke jenengan. Cukup guruku. Karena kalau berguru kepada guruku, saya tidak ngerti bisa tanya. Kalau badan jenengan saya tidak bisa tanya. Ini murid yang ngerti ajaran Quran. Tahu dia sejarah Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Bukan murid yang sombong, bukan. Ini ada maknanya. Maka baca kitab itu harus disandingkan dengan Al-Quran. Akhirnya di jalan naik perahu berdua Nabi Musa sama Nabi Khidir, terus dilobangi perahunya. Nabi Musa protes, yang jenengan sama saya bisa jalan di atas air atas izin Allah sebagai mukjizat atau karomah. Kalau mereka ya mati tenggelam. Kan saya sudah bilang nggak boleh banyak bertanya. Terus kemudian terakhir minta makan ke orang perempuan, tidak dikasih makan. Setelah itu di pinggir rumah orang itu ada tembok yang hampir roboh. Jidaron yuridu ayang qaddah fa'aqamah, lalu ditegakkan lagi sama Nabi Khidir biar tidak jadi roboh. Nabi Musa tidak dikasih makan aja marah sampean ini. Ya sudah, kita pergi. Kan saya sudah bilang, kamu tidak mungkin lulus berguru kepada saya kalau banyak tanya. Akhirnya hadza firaqu baini wa bainik saunabbika bi ta'wili malam tasati alai sabra. Sebelum kita berpisah ya, sudah mulai sejak detik ini pula kamu bukan muridku lagi. Ini di dalam Al-Quran sejarah perpisahan guru dengan murid pertama kali. Hadza firaqu baini wa bainik saunabbika bi ta'wili malam tasati alai sabra. Sudah tidak lulus, tapi sebelum kita berpisah, saya ceritai kenapa saya bunuh anak itu. Karena saya dikasih tahu sama Allah, kalau anak itu kelak, kalau sudah dewasa akan menyesatkan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya manusia yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, menganut ajaran nabi-nabi terdahulu. Dari saking sayangnya kepada anak, karena itu anak semata wayang, anak satu-satunya, tidak ada lagi. Besok kedua orang tuanya mau diajak kufur oleh anak tersebut. Kalau sudah anak itu menginjak usia dewasa, mumpung belum jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya dan durhaka kepada Allah, sama Allah suruh bunuh dulu. Kalau mati kecil kan tidak dosa dia, belum balik. Yang kedua, kenapa kok saya lobangi perahu itu sehingga orang itu tenggelam? Karena di belakang itu ada yang bilang di depan. Karena amama di Al-Quran itu ulama tafsir beda pendapat. Ada yang bilang
ada bajak laut di depan perahu itu, ada yang bilang bajak laut di belakang. Ya logis kalau di amama dimaknai belakang, karena apa? Namanya perahu dikejar, yang ngejar dari belakang. Ada yang bilang bajak lautnya menghadang di depan. Itu dilobangi karena orang-orang yang di dalam perahu ini orang-orang baik. Kalau sampai dirampok oleh bajak laut, mereka akan didolimi. Yang perempuan diperkosa, hartanya dirampas. Mumpung belum mereka didolimi oleh orang jahat, saya bunuh dulu biar mati syahid, biar tenggelam. Nah, terus kemana? Kenapa saya dan anak yang tadi itu digantikan oleh Allah? Akhirnya setelah matinya anak itu, orang tuanya dikaruniai anak. Istrinya hamil lagi, dan anak itu kelak akan jadi nabinya Allah. Jadi ujian berat bagi kedua orang tuanya. Namanya orang tua sayang, anaknya mati pasti nangis. Tapi sebagai gantinya nanti akan terlahir anak yang kelak derajatnya diangkat menjadi nabi. Terakhir yang tembok hampir roboh, terus ditegakkan sana Nabi Khidir. Saya itu bukan marah, karena saya dikasih tahu sama Allah, di bawah tembok itu ada harta karun, harta milik anak yatim. Kalau tembok itu jadi roboh, tidak saya tegakkan, akan ketemu oleh orang-orang yang tidak berhak menikmatinya. Ini hartanya anak yatim itu. Sengaja disimpan di bawah tembok sama orang tuanya. Itu yang tuan rumah itu bukan ahli warisnya. Jadi roboh ketemu tuan rumah yang nempati itu orangnya pelit itu. Seperti itu ceritanya. Kadang Allah membuat syariat itu tidak sama kayak hakikatnya. Sebaliknya juga gitu, kadang Allah membuat hakikat tidak sama kayak syariatnya. Kayak gitu kita kalau Nabi Khidir ya tidak pakai logika. Ilmu hakikat ilmu langsung inti saripati. Kalau di kitab Faidul Qadir, barang siapa yang hafal nama Nabi Khidir, nama julukannya, alam lakob nama julukan, alam isim nama aslinya, dan alam kunyah nama panggilannya, mata insya Allah alal Islam. Barang siapa yang hafal nama Nabi Khidir, nama julukan, nama panggilan, dan nama aslinya, insya Allah mati dalam keadaan membawa ajaran Islam, tidak mati su'ul khotimah. Yang penting hafal tok. Kalau sampean takut lupa ya ditulis. Khodir atau khidrun atau khodirun itu julukan. Apa tadi maknanya? Hijau. Karena setiap tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Khidir itu akan menghijau. Maksudnya apa? Akan tumbuh tumbuhan di atas permukaan bumi tersebut. Akan menghijau. Makanya dijuluki Khodir. Itu nama apa? Lakob, nama julukan. Nama panggilan tadi yang disebutkan Abul Abbas. Abul Abbas. Amin tulis. Abul Abbas itu alam kunyah, nama panggilan. Nama aslinya Balya bin Malka. Balya bin Malka. Nama Arabnya Ahmad bin Malka. Nama Arabnya Ahmad, kayak Nabi Muhammad. Ahmad bin Malka atau Balya bin Malka. Itu bahasa Suryani. Alam isim atau nama aslinya Balya bin Malka. Nama Arabnya Ahmad bin Malka. Makanya kalau jalan di laut atau di sungai, sampean uluk salam. Uluk salam, jangan Khodir sebut semua. Assalamualaikum Abul Abbas Khodir Balya bin Malka atau Ahmad bin Malka alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kalau masuk ke alam nyata darat itu nampak orang compang-camping, nampak seperti pengemis, pengamen, atau tukang sampah atau apa. Kadang jelma sebagai perempuan, kadang laki-laki, pokok hina di mata manusia. Dari jam 6 pagi sampai jam
11 siang biasanya gitu. Tapi kalau kita ditakdir ketemu, ya sedekah maksimal 20.000, jangan lebih. Nah 20.000 itu yang paling ikhlas. Kalau 50.000 agak eman kan ya. Jangan lebih. Terus jangan banyak komentar kayak Nabi Musa. Sudah diajari sama Allah kan, jangan banyak tanya. Makanya si murid tadi nak mau tanya. Dites sama Nabi Khidir nak mau tanya. Ndak, cukup guruku guys. Cukup aku duwe guru daripada meguruna sampean. Takon ndak oleh. Itu Nabi Khidir. Kalau di kitab Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam, Senawi Banten menjelaskan, ulama itu khilaf. Apakah Nabi Khidir itu nabi, apakah wali, apa nabi, apa rasul. Jadi ulama itu beda pendapat. Ada yang bilang Nabi Khidir itu waliullah, berarti bukan nabi kalau wali. Kayak ya Hamid wali, ya Jalil. Ada yang bilang nabi. Kalau nabi berarti bukan rasul, bukan wali. Kalau wali berarti bukan nabi, bukan rasul. Tapi kalau rasul pasti nabinya. Setiap rasul pasti nabinya. Setiap nabi belum tentu rasul. Khairul umur awsatuha, paling baiknya sesuatu adalah yang tengah-tengah. Jadi pendapat yang terpilih kebanyakan ulama yang tengah-tengah, yang mengatakan nabi. Rasul derajatnya di atas nabi, wali derajatnya di bawah nabi. Jadi yang tengah-tengah ya nabi, bukan wali, bukan rasul. Makanya tidak wajib menyampaikan risalahnya kepada umat. Tapi beliau panjang umur. Mengapa panjang umur? Kalau di kitab tafsir itu di surat Kahfi itu dijelaskan, Nabi Khidir itu pada saat mencari sumber mata air kehidupan bersama rajanya, yaitu Raja Iskandar Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain di surat Kahfi. Itu raja, terus yang jadi perdana menteri atau wakil presidennya, wakil rajanya itu Nabi Khidir. Jadi sempat jadi wakil presiden beliau. Itu nyari sumber mata air untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Tapi yang Allah takdir ketemu itu Nabi Khidir, rajanya tidak ketemu. Akhirnya bukan hanya diminum tapi dipakai mandi sama beliau. Namanya Ainul Hayat, sumber mata air kehidupan. Katanya orang Jawa, ilmu banyu urip. Orang yang pernah minum air itu apalagi dibuat mandi panjang umur. Nabi Khidir sampai sekarang hidup. Sampai sekarang hidup. Nabi yang masih hidup itu ada 4. Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Kalau Nabi Ilyas sepakat ulama Rasul, karena sudah nas Al-Quran. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, Rasul. Terus Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit. Innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allah. Diangkat ke langit. Kalau langit keberapa Nabi Musa itu ulama khilaf juga. Kalau di kitab-kitab sejarah Isra Mi'raj, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua. Kalau di kitab-kitab tafsir itu Nabi Isa ada di langit ketiga. Dan intinya Nabi Isa bareng sama paman sepupunya, paman wisanannya, yaitu Nabi Yahya. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ini mati suri, pernah mati, terus dihidupkan kembali karena beliau ingin selalu melihat surga. Kenapa beliau kok ingin mati satu kali? Karena beliau ingin menanggung penderitaan umat di saat sakaratul maut. Jadi cukup aku yang merasakan sakit ketika sekarat ya Allah. Setelah dihidupkan lagi sampai sekarang diangkat ke langit. Sebagaimana di Al-Quran,
Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, diangkat ke atas langit. Nabi Idris itu pernah mati, dihidup kembali sampai sekarang diangkat ke langit. Jadi ada 4 ya. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris. Nabi yang belum meninggal dunia. Ada 4 yang sampai sekarang masih hidup. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ketemu orang. Langit ke-5 ketemu Nabi Musa, langit ke-6 ketemu Nabi Harun, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa cuma langit kedua dijaga 2 nabi, yang lain dijaga 1 nabi? Nabi Yahya sama Nabi Isa. Karena besok di akhir zaman Nabi Isa bakal turun ke bumi, biar tidak kosong penjaganya. Inna Isa sayang kihu idza nazalal ardo wa sayuladulah. Nabi Isa itu diangkat ke langit usia 33 tahun. Sama kayak usia manusia yang besok masuk surga usianya 33 tahun. Sama seperti usianya bidadari surga itu 33. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Uruban itu sangat mencintai suaminya. Uruban atraba, atraba umurnya sebaya. Hati podo kabeh umure penghuni surga itu 33 kabeh. Yang mati sepuh dimudahkan 33, yang mati kecil disepuhkan 33 semuanya. Itu besok. Tapi kalau di kitab nih yaitu Zen Senawi Banten itu ketika menyebutkan, sampai lihat bab wiritan sesudah subuh di kitab nih yaitu Zen wiritan sesudah subuh, yang punya kitab itu ada amalan supaya gampang ketemu Nabi Khidir di kitab nih yaitu Zen. Sampai lihat sendiri ya, kitabnya ada di dalam, mau saya bacakan. Ketemu Nabi Khidir, amalannya itu ada di situ. Itu Senawi Banten menyebutkan Nabi Khidir malah Roisul Abdal, pimpinan wali abdal. Beliau tidak mengatakan Nabi Khidir, wali Khidir atau Rasul Khidir, tapi Roisul Abdal, pimpinan wali abdal. Wali abdal itu wali yang gimana? Kalau di dalam kitab Jamiul Usul Aulia, wali yang posisinya menggantikan para nabi itu namanya abdal. Abdal. Tingkatan wali abdal ini di bawah wali autad, paku bumi, wali paku bumi. Ya Hamid itu abdal. Biasanya abdal itu jarang ngomong, jarang tidur, makannya sedikit, tidurnya sedikit, makannya sedikit, dan ngomongnya sedikit, kecuali ada perlunya. Orang tirakat wali abdal itu gitu, sebelum menapakian itu sebelum ke autad, abdal seperti itu. Di atas autad itu ada aktob, beberapa kutub, berarti banyak, ribuan wali kutub. Di atasnya aktob ada imamain, ada 2 imam. Oh salah, di atasnya autad ada imamain, 2 imam yang menjadi batu loncatan untuk naik kelas berikutnya ke aktob. Jadi abdal, autad, imamain, terus baru aktob. Beberapa wali kutub, wali yang menjadi poros dunia. Kutubun, bukan kitab. Tulisan kutub pakai kof to ba, kutubun, sumbu, poros dunia. Biasanya merajai kampungnya, merajai negaranya, merajai kotanya, merajai wali-wali yang ada di bawahnya, di bawah naungannya. Nah, di atas aktob ini ada wakil presiden sama presidennya wali. Wakil presidennya wali itu kutbul aktob, kutubnya beberapa kutub. Ini satu orang. Di atasnya kutbul aktob baru ada kutbul ghaus. Ghaus itu artinya pertolongan, menaungi, mengayomi seluruh alam semesta. Ghaus.
Qutbul Ghaus akhir zaman ya Imam Mahdi. Jadi Qutbul Ghaus 1 orang, Qutbul Aqtab 1 orang. Ada di antara wali yang kelas Qutbul Ghaus tapi merangkap 2 jabatan ada. Qutbul Ghaus dijabat, Qutbul Aqtab juga dijabat, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kayak Syekh Abu Hasan Ali Asyadili. Ada yang kayak gitu, merangkap 2 ada. Presiden plus wakil presidennya dijabat 1 orang, tapi jarang. Istilahnya nanti jadi Qutbu Jami'il Wujud. Qutbu Jami'il Wujud kalau merangkap 2. Itu jabatan wali-wali di dunia seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kita bisa jadi wali juga, atau anak cucu kita Allah jadikan wali. Jangan putus asa wis, mbahku, bapakku nak ono sing dadi wali, mosok aku bisa dadi? Bisa. Karena orang jadi wali tak ketemu kan. Karena amal yang mana yang angkat derajat? Kadang gara-gara sedekahnya, gara-gara ikhlas nolong orang, ada gara-gara ngajar ilmunya, gara-gara rajin ngajinya, rajin ngamalkan ilmunya. Kadang ya gara-gara sholatnya, kadang gara-gara puasanya, kadang gara-gara istiqomah baca Qur'annya, kadang gara-gara istiqomah baca sholawatnya, rindu ke Kanjeng Nabi, akhirnya Nabi mendoakan secara istimewa. Intinya orang jadi wali itu syaratnya cuma 1, fattabi'uni, ikuti aku di situ di Al-Quran di surat Ali Imran adalah Rasulullah. Kalau sudah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita pasti dicintai Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Apa fattabi'uni? Melok Kanjeng Nabi. Sampeyan oleh ning ngaji dapat keterangan cara makan Rasulullah, terus diamalkan sama sampean. Kanjeng Nabi nek mangan iku sakdure mangan wis dhisik, cuci tangan dulu. Jangan meremehkan hal seperti itu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yang pernah diucapkan Rasulullah. Di antaranya zikir-zikir sesudah sholat itu berarti yang pernah diucapkan Rasulullah. Itu diamalkan pelan-pelan. Setahu kita tentang Kanjeng Nabi itu apa, itu amalkan. Jangan meremehkan, tanya Mbak Maimun Suber, jangan meremehkan ibadah sekecil apapun. Kadang kita tidak tahu gara-gara ibadah itu yang sepele yang kamu remehkan itu malah yang ngangkat derajatmu, sing nyepuro dosamu. Gara-gara kita ikut Kanjeng Nabi sama kayak kita baca astaghfirullah. Karena firman-Nya Allah di Al-Qur'an ya yuhbib lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang melu Kanjeng Nabi padha ambek maca astaghfirullah, padha ambek njaluk sepura. Makanya bisa menghapus dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Al-ayah surat Ali Imran. Wis ngantuk. Ngantuk ya. Wis enggak usah banyak-banyak, 30 menit ya. Hah? Kenapa? Setelah ini ya bertanya wis. Terus setiap kita ke pantai jangan lupa salam ke Nabi Khidir biar selamat. Terus setiap kita kerja nelayan di laut biar dapatnya barokah. Nanti Nabi Khidir yang nyuruh ikan-ikan datang ke jaringnya orang itu. Tiba-tiba banyak oleh nih jaring wake kan. Nah, ketemu. Pokok salam, bahasanya salam. Assalamualaikum Abul Abbas Balyan bin Malka, Ahmad bin Malka Khodir alaihi salatu wassalam, Al-Fatihah gitu. Caranya gitu. Meskipun di sungai bisa, di sungai. Karena beliau senangnya di air, keluarnya dari air. Karena sudah minum air kehidupan itu ya panjang umur. Besok-besok ya jadi penasihatnya Imam Mahdi. Musuh bebuyutannya Dajjal itu besok. Nabi Khidir. Aslinya di laut itu banyak makhluk Allah yang dijadikan kekasih itu banyak. Jadikan wali, tapi kita kan tidak tahu. Di gunung-gunung itu ada wali autad. Kalau gunung tidak dikasih wali ya meletus lah. Pasti ada walinya yang menjaga kawah gunung itu. Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Semeru.
Kalau sudah walinya mau meninggal itu tidak kuat nyonggo ya, akan digantikan oleh wali berikutnya, biasanya meletus. Setiap gunung itu Allah jadikan paku bumi, sebagaimana di Al-Quran itu. Wa ja'alnal jibala autada. Aku jadikan gunung menjadi paku bumi. Sebab nek gunung ndak ono sing jaga, ya kiamat. Meletus semua. Pasti ada kekasih Allah yang Allah tugaskan meskipun satu orang ya. Suruh duduk di situ bertahun-tahun. Zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setiap detiknya enggak pernah tidur. Karena kita enggak pernah sadar di sini piknik nada. Coba sampai sekali-kali kalau ke ndaki itu. Assalamualaikum. Wali ini Allah sing jaga gunung iki. Sekali-kali gitu terus Fatihah. Pasti kita ketemu kalau Allah mengizinkan. Ketemu. Pasti namanya gunung jadikan paku bumi kok. Nggak mungkin nggak ada walinya sama sekali. Memang di kitab Tafsir Jalalain itu Banul Jan, anak keturunan Jan itu. Leluhurnya Jan istilahnya. Anak turunnya Jin. Itu dibuang ke Jazair, pulau-pulau, ke jibal, ke gunung-gunung. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit banyak ceritanya. Tapi sesudah ini sudah kita tutup, kita isi sambil merokok sambil apa? Sesen pertanyaan bebas, lepas tanpa batas. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.